Halo semua, di sini kita akan belajar tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO gitu, dengan materi inheritance dan juga polymorphism. Selanjutnya di sini ada pengertian atau definisi dari OOP. Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai representasi dunia nyata. Nah, pada objek ini memiliki atribut ataupun data dan metode sebagai fungsi. Dan OOP ini didasarkan pada 4 prinsip utama, ada encapsulation, abstraction, inheritance, dan juga polymorphism. Nah, OOP ini melalui inheritance dan polymorphism yang memberikan kemampuan untuk membuat program yang lebih modular, efisien, dan juga mudah dipelihara. Selanjutnya, di sini inheritance adalah alat yang sederhana namun sangat berguna gitu, dari bahasa yang berorientasi objek dan yang memungkinkan kelas mewarisi metode dan bidang dari kelas lain. And inheritance itu adalah artinya mewarisi, yang berarti menerima atau memperoleh suatu dari pendahulu atau induk. Jadi di inheritance ini adalah pewarisan, yaitu ada induk dan juga ada anaknya, gitu. Ada parents dan ada anaknya. Selanjutnya untuk extend dari kata kuncinya di sini di Java memiliki opsi kelas mana yang ingin diwarisi dengan menggunakan kata kunci extend, ataupun yang kedua, kata kunci extend ini memungkinkan untuk menentukan superclass yang memiliki metode yang ingin diwarisi ataupun metode siapa yang datanya ingin diperluas gitu. Yang ketiga, misalnya untuk mewarisi metode kelas bentuk digunakan extend jika kelas segi 4 dibuat. Kenapa inheritance gitu yang dipakai? Nah, untuk manfaatnya inheritance itu yang utama adalah penggunaan kembali kode. Jadi kita nggak ngebuang-buang kode gitu, enggak ya. Jadi di sini mewarisi metode dari superclass ini memberi kelas akses ke kode dan data superclass. Ataupun kita juga tidak perlu menuliskan kode 2 kali gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu, nggak usah apa ya bilang kalau bahasa Indonesia tuh pokoknya kebanyakan gitu nulisnya, jadi ditumpuk-tumpuk gitu, yang menghemat waktu dan juga mengoptimalkan kode. Ada juga bug kalau lebih sedikit terjadi. Untuk output inheritance sendiri, di sini kita kalau OOP itu harus pakai PHP ya, dimana kelas induk ini atau parent class mempunyai kelas seperti animal. Nah, di sini animalnya sendiri belum dinamain gitu animal apa, tapi kita buat struktur kelas induknya seperti ini gitu. Ada nama dari animalnya dan juga animal ini bisa mengeluarkan suara seperti apa gitu. Nah, di kelas turunan ini atau child class, di sini kita nulis nih kelasnya itu adalah dog, karena animal itu dog itu adalah animal. Nah, di extend ke arah tadi kelas induk animal. Jadi kalau misalnya kita mau buat namanya dog dari kelas animal dan juga ditulis suaranya dari dog itu barks. Nah, kita nggak usah nulis lagi di bawahnya pakai kelas induk lagi buatan. Kita bisa pakai kelas turunan aja kan, karena tadi udah ada kelas induknya. Jadi kita cuman extend aja ke kelas induk. Nah, kita di sini ada lagi kelas turunannya pakai Kate atau animalnya itu adalah Kate dengan extend animal, dan fungsinya adalah berbicara itu, suara cat itu apa? Meow. Nah, di sini untuk membuat outputnya kita harus membuat objeknya dari kelas turunan sebagai $dog sama dengan new dog. Body itu nama dari dog tersebut, kita bisa ganti apapun. Ini kalau kalian mau coba di VS Code nggak apa-apa, pakai PHP. Nah, ini tadi aku udah jelasin kalau body itu buat mengganti nama dognya, dan untuk speaknya sudah pasti barks, karena tadi di kelas turunan kita menulis dog itu pasti suaranya barks. Nah, yang kedua objeknya adalah cat gitu. Di sini cat kita namain whiskers. Untuk suaranya pasti meow. Nah, jadi untuk outputnya nanti yang keluar adalah whiskers itu meow. Selanjutnya untuk metodologinya, next. Selanjutnya untuk polymorphism, bila sebuah referensi atau variabel mungkin merujuk kepada berbagai jenis objek, ini disebut sebagai polymorphism gitu, atau polymorphisme dalam bahasa Indonesia. Polymorphisme adalah istilah yang berarti banyak bentuk. Dalam hal pemrograman, polymorphisme ini memungkinkan variabel merujuk ke banyak jenis objek berbeda yang berarti dapat memiliki banyak bentuk. Misalnya nih, karena ada
road bike adalah sebuah sepeda, ada dua kemungkinan referensi yang menentukan jenis objek, sepeda ataupun road bike. Persamaan polymorphism dan juga matryoshika. Matryoshika ini adalah sebuah boneka yang sangat terkenal gitu di Rusia. Nah, di sini untuk definisinya sekelompok boneka yang memiliki jenis dan penampakan yang sama tetapi semuanya unik. Jadi setiap boneka ini juga memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang ditentukan oleh boneka yang harus dimuat di dalamnya, ataupun setiap boneka yang lebih kecil disimpan di dalam boneka berikutnya yang lebih besar. Nah, itu adalah kayak bisa diteorikan gitu. Bisa dilihat seperti matryoshika yang mempunyai parent atau induk dan juga child, anak dari induk tersebut. Nah, dari luar ini kita tidak bisa melihat boneka yang lebih kecil, tetapi kita bisa membuka setiap boneka yang bertumpuk itu dan untuk menemukan boneka yang lebih kecil di dalamnya. Untuk outputnya, dari polymorphism ini dengan PHP juga, kelas induk atau parent class dengan kelasnya animal, sama seperti tadi kita pakai animal saja. Kemudian kita buat animal ini bisa ada namanya, dan juga bisa dengan metode yang berbentuk abstrak yang akan di-override oleh kelas turunan, dan juga bisa diimplementasi default yang bisa di-override dengan menggunakan echo disname untuk membuat sebuah suara gitu. Nah, di kelas turunan pertama, kita menggunakan tadi yang seperti tadi, kelas dog untuk turunan pertamanya dengan extend animal dari kelas induk, dan juga bisa fungsinya bisa berbicara dengan barks gitu untuk dogs, dan juga kelas turunan kedua cat turunannya itu anak atau turunannya itu cat dengan extend animal dari induk yang bisa fungsinya bisa berbicara dengan bahasanya meows karena cat. Nah, juga di sini polymorphism itu untuk memanggil metode speak, berbicara pada objek yang berbeda jenis gitu. Kalau misalnya animals, kita tulis animals. Terus untuk array-nya kita memakai new dog dan body langsung gitu satu-satu. Jadi di sini kita langsung aja memanggil metodenya ke nama dari turunannya gitu. Kalau dog kita namain body, kalau cat kita namain whisker, kalau dog kita namain max. Yang berbeda dengan tadi inheritance, kita harus nama dulu terus suaranya, nama dulu terus suaranya. Kalau ini tinggal kita array aja. Nah, terus kita tulis for each animals as animals dan animal speak. Jadi di sini polymorphism itu setiap objek memanggil metode speak sesuai dengan kelasnya. Nanti yang keluar adalah body itu barks, terus whisker itu meows, dan max itu barks. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, inheritance pewarisan atau pewarisan itu memungkinkan sebuah kelas subclass untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain superclass itu, yang hal ini mendukung prinsip reusability atau bisa digunakan kembali sehingga kode dapat digunakan untuk kembali tanpa perlu menulis ulang. Nah, contohnya jika ada kelas kendaraan, kita bisa menulis kendaraannya kelas mobil extend transportation gitu. Dan juga bisa pakai kelas motor terus extendnya kendaraan. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, karena untuk kelas itu dibebaskan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu. Nah, ini dapat mewarisi sifat-sifatnya. Untuk polymorphism ini memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk diperlakukan sebagai objek dari kelas yang sama melalui metode yang sama, tetapi dengan perilaku yang berbeda tergantung pada kelasnya. Nah, polymorphism ini meningkatkan fleksibilitas program dan mendukung prinsip dynamic non-static stage. Dengan contoh, metode bergerak pada kelas kendaraan dapat memiliki implementasi berbeda untuk mobil dan juga motor. Terima kasih, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang jelas, kalian bisa komen di bawah. Bye-bye, semangat terus!